Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandiawan Eka Rizkulo dari studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Pertama, latar belakangnya Society 5.0 muncul di kawasan Jepang dan mulai diperkenalkan secara luas pada Januari 2019. Ini di Menteri Jepang. Terus gagasan mengenai Security 5.0 tersebut dilatar belakangi oleh tingginya jumlah populasi generasi tua di Jepang. Hal ini tentu yang menyebabkan semakin meningkatnya pelayanan dan pengobatan. Terus karena itu Jepang membuat terobosan baru berupa data medical record guna mempercepat proses penanganan pasien. Selain itu, pelayanan kesehatan di sana menggunakan sistem report. Adapun untuk perawatannya adalah AI serta robot gitu. Nah, Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 memiliki perbedaan yang cukup mendasar gitu. Nah, revolusi industri berpusat pada teknologi otomatis yang digaungkan gitu dengan suatu teknologi cyber di mana semua kegiatan di berbagai sektor berpusat pada digital. Nah, untuk sementara di Society 5.0 suatu konsep yang yang memusatkan diri kepada manusia gitu. Namun tetap menyeimbangkan dengan kemajuan ekonomi dan memakai sistem dunia maya dan dunia fisik. Nah, bahkan munculnya Society 5.0 dilatar belakangi oleh kurangnya peluang bagi kemanusiaan yang ada pada sistem revolusi industri 4.0. Nah, penerapan Society 5.0 di Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya dari sisi sumber daya manusia di Indonesia perlu ditingkatkan terlebih dahulu, terus meningkatkan banyak kompetensi yang diperlukan dalam rangka menyambut perbedaan yang lebih maju. Karena jika menerima begitu saja sistem ini tanpa memperhatikan sumber daya, kemungkinan Indonesia akan mengimpor tenaga dari luar gitu. Itu rumusan masalah. Dalam CCT 5.0, kecerdasan buatan digunakan untuk mengubah sebuah data, semua aspek kehidupan gitu, Internet of Things diharapkan dapat membentuk kekreatifan gitu, yaitu nilai humanistik secara keseluruhan dalam Society 5.0. Transformasi teknologi memiliki arti kemanusiaan, memanusiakan manusia gitu. Nah, oleh karena itu bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kurang atau tidak merata gitu ya, Society 5.0 bisa jadi faktor pelengkap keberhasilan jika diimplementasikan dengan baik. Nah, lalu permasalahan yang terjadi pada era Society 5.0 belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara dunia, nah, kecuali Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat mengikuti alur perkembangan di dunia, khususnya dunia teknologi yang mengembangkan peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, terus tujuannya apa sih dari makalah yang saya buat ini? Dalam masyarakat informasi masa lalu di Society 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau berbasis database di dunia. Nah, di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisa informasi atau data gitu. Nah, sementara di 5.0 ini sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Nah, di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Nah, di masyarakat 4.0, praktikum umumnya itu mengumpulkan informasi, mengolah melalui jaringan dan menganalisis oleh manusia. Namun dalam masyarakat 5.0, manusia, benda,
dan sistem semuanya terhubung di dunia maya atau digital ini, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia diberi fit ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin gitu. Terus pembahasan. Di pembahasan ini ada kompetensi utama karir profesi di bidang IT di era 5.0. Pertama ada leadership. Leadership itu seperti apa sih? Leadership itu adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain gitu. Menuju pencapaian suatu tujuan gitu. Leadership ini sangat penting bagi setiap pekerja gitu, karena leadership itu berpengaruh untuk kedepannya gitu. Nah, terus kedua ada language skill. Language skill merupakan kemampuan untuk berbahasa asing. Nah, di Indonesia ini khususnya bahasa Inggris, tapi ada lagi sebenarnya khususnya itu bahasa Mandarin ya, karena di Indonesia ini kan sudah banyak orang Cina gitu yang udah mulai berpopulasi di mana-mana, penjualan sini ya hampir sebagian dikuasai lah gitu dari segi teknologi dan penjualan gitu. Terus kedua ada IT literacy. Nah, ini biasanya ICT atau Information and Communication Technology adalah penggunaan ICT untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Jadi mampu harus dimiliki gitu. Maksudnya memiliki yang berkaitan dengan bidang teknologi gitu. Nah, terus ada writing skill and public speaking. Nah, ini kemampuan ini cukup penting gitu. Kegiatan untuk menuangkan ide, gagasan yang dimiliki gitu, pemikiran. Jadi eh, untuk perkembangannya gitu. Nah, lalu gimana sih contoh penerapan karirnya itu? Nah, di sini ada pertama ada web developer. Web developer sendiri bekerja untuk membangun sebuah website, baik website informasi, website analisis, website aplikasi. Nah, itu semua harus mempelajari front end, back end, HTML, CSS, PHP, Python, pokoknya semua bahasa pemrograman yang harus dipahami. Lalu ada application developer. Nah, ini app developer ini aplikasi developer ini sama seperti web developer. Tapi bedanya ini dia bergerak di aplikasi media smartphone. Biasanya media smartphone ini seperti bukan menjelaskan, maksudnya membuat aplikasi-aplikasi baik itu di Android atau di Mac gitu kan. Tapi ini sebuah aplikasi gitu, di smartphone lebih utamanya. Nah, lalu ada SEO, Search Engine Optimization. Nah, jika web sudah dimiliki perusahaan, maka agar sebuah web bisa semakin luas jangkauannya perlu SEO spesialis. Tugasnya bertanggung jawab pada update apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Jadi dia ini membantu bagaimana sih caranya agar website yang kita buat itu dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, dia ini kerjanya lebih tepatnya menganalisis gitu. Oh, gimana sistem algoritmanya Google nih biar kita bisa up aplikasi kita, website kita. Lalu ada konten kreator. Konten kreator sendiri ini harus mengandalkan kekreativitasan orang gitu. Nah, dia harus pintar dalam iklan, dalam pembuatan, dari segi skema desain, teks segala macam, dia harus lebih menjual karena otak dari segala otak adalah konten kreator. Nah, lalu bagaimana dengan yang kelima, sosial media spesialis? Nah, semua orang banyak yang menggunakan media sosial, tapi biasanya media sosial di perusahaan menawarkan produk mereka. Jadi gini, sosial media spesialis biasanya dia membuat sebuah desain atau periklanan yang lebih menjual lagi gitu, untuk mendapatkan feedback dari warganet gitu. Jadi kita bisa nge-spam terus dengan desain-desain terbaik. Nah, itu lagi-lagi bersangkutan dengan konten kreator. Konten kreator menginginkan seperti ini. Lalu sosial media spesialis melakukan hal apa yang diminta oleh konten kreator agar
mereka berdua saling melengkapi dan saling menjual gitu. Nah, lalu dari sini kesimpulannya Society 5.0 saya menjadi sebuah solusi dari industri 4.0 ya, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekankan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Nah, terus Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Nah, pada dasarnya Society 5.0 ini dibuat untuk melayani kebutuhan manusia agar masyarakat bisa menikmati hidup dan merasa nyaman gitu. Coba ini lebih berkembang sih untuk teknologi gitu kalau ini di Indonesia, sampai apa ya, penerapan di Indonesia cukup berkembang. Mungkin itu aja dari saya presentasinya. Jika ada salah kata atau gimana, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.